Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih, yaitu kita masuk di Kitabus Shiyam. Alhamdulillah, pembahasan tentang puasa. Perkara terakhir yang kita bahas yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, yaitu masalah orang yang diringankan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu orang yang hamil atau sedang menyusui. Kemudian yang paling terakhir adalah orang yang sudah tua, yang tidak mampu lagi untuk tidak berpuasa atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dan beliau tegaskan terakhir bahwa seluruh orang yang tidak berpuasa itu wajib qadha saja, kalau memang qadha. Kecuali orang yang batal puasanya karena jima, karena berhubungan badan. Kalau ini bukan hanya qadha. Wajib qadha itu tentunya kata beliau fa innahu yaqdi. Dia qadha. Tapi di samping itu ada kewajiban kedua. Yaitu kata beliau rahimahullah wa yu'tiq raqabah. Dia membebaskan budak kalau ada. Kalau tidak ada fa illam yajid, kalau tidak ada. Seperti sekarang ini kita tidak ada perbudakan. Iya. Maka kalau tidak ada fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada batal dalam 2 bulan itu. Kapan batal, maka kembali lagi dari awal. Tentunya ini sulit ya. Karena sebulan saja jatuh. Iya. Apalagi mau 2 bulan berturut-turut. Maka fa'illam yastati, kalau tidak mampu, fa'ita'amu sittina miskina, maka dia beri makan 60 orang miskin. 3 ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi. Suatu ketika kami sedang duduk di sekitar Nabi, mengelilingi beliau. Ijahu rajulun, tentunya di bulan Ramadan. Datang tiba-tiba seorang laki-laki. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, saya telah binasa. Jatuh dalam kesalahan. Karena seorang berpuasa itu dilarang oleh Quran untuk mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Adapun malam halal. Itu telah dinaskan oleh Al-Quran. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keringanan bagi kita di malam Ramadan untuk mendatangi istri. Adapun di siang Ramadan ini tidak dibolehkan. Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Halal bagi kalian untuk melakukan rafath, melakukan hubungan suami istri. Lailatas siyam, malam-malam puasa di bulan Ramadan. Iya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Itu kalian butuh antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini jelas kalau malam boleh, tapi kapan di siang hari itu dilarang. Makanya ada ini seorang jatuh
Di dalam hal tersebut, dia bilang, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya binasa. Dia takbir dengan takbir yang paling keras ini ya. Saya telah binasa. Karena seorang kalau jatuh dalam kesalahan, maka dia telah binasa. Dia membinasakan dirinya. Qala malak, kata Nabi, ada apa denganmu? Tiba-tiba datang bilang binasa. Kenapa kamu? Qala, dia bilang, waqa'tu alam ro'ati. Saya jatuh di atas istriku. Dia bilang jatuh di atas istrinya. Iya. Wa ana shaim. Sementara saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan, tidak apa-apa, kita menyebutkan hal yang terjadi dengan istri kita dalam rangka mencari ilmunya. Adapun hanya sekedar menceritakan, haram. Tidak dibolehkan. Dulu di awal Islam, para sahabat laki-laki biasa bercerita ke teman laki-lakinya terkait dengan masalah ranjangnya kepada temannya. Perempuan juga begitu. Dia ceritakan kepada temannya masalah ranjangnya dengan laki-lakinya, dengan suaminya. Itu awal Islam. Mereka biasa cerita begitu. Iya, seperti mungkin kita juga kalau tidak tahu ilmunya, kita akan cerita juga begitu. Oh, Masya Allah, semalam, Masya Allah, hampir saya pingsan. Iya. Kadang orang saya juga aneh, tapi saya maafkan. Maksudnya lihat di Facebook. Lihat di Facebook orang sebar testimoni makan permen. Iya, permen itu obat kuat. Kok disebarkan di Facebook? Tapi saya ketika baca itu, ya maafkan, mungkin tidak ada ilmu. Jadi Nabi pernah, waktu itu belum turun hijab tentunya. Iya, dan laki-laki perempuan lagi berkumpul, para sahabat. Kata Nabi kepada mereka, la'allakum, ya, sepertinya kalian menyebutkan kepada teman-teman kalian tentang apa yang terjadi, bercerita tentang apa yang terjadi di ranjang dengan pasangan kalian. Para sahabat ketika itu laki-laki dan perempuan mereka diam. Kan itu terjadi. Mereka bilang, perempuan yang bilang, iya, kami biasa bercerita kepada teman kami tentang itu. Kata Nabi, la taf'alu, jangan lakukan itu. Fa innahu mitlu syaitan, ya'ti syaitana fit tariq wan nas yanduruna ilaih. Itu perumpamaan orang yang menceritakan hubungan ranjangnya dengan istrinya atau suaminya, istri bercerita tentang hubungan ranjangnya dengan suaminya, itu seperti setan laki-laki yang mendatangi setan perempuan di jalan. Manusia lihat dia tidak pedulikan. Jadi orang bercerita tentang hubungan ranjangnya kepada temannya, itu seperti setan. Yang setan itu tidak pakai rumah. Kalau dia mau langsung, di jalan pun dia lakukan. Manusia lewat lalu lalang dia tidak peduli. Itu setan. Kalau kita manusia ada hukum. Tidak boleh kita menceritakan. Iya. Tapi ada masalah. Ada satu waktu boleh kita bercerita. Kapan itu? Mau minta fatwa. Mau minta hukum. Iya. Tentang hal tersebut. Atau kita lagi di pengadilan. Ditanya oleh hakim, kenapa kamu minta cerai? Boleh si perempuannya sebutkan. Iya. Ke kodi, ke hakim. Dia bilang, karena senjatanya tidak pernah berdiri. Boleh. Dibolehkan hal tersebut. Sama dengan minta fatwa. Karena iya, orang yang meminta fatwa harus dia gambarkan pertanyaannya kepada si mufti. Seperti ini. Seperti ini. Padahal Nabi larang. Tapi dia datang cerita. Dia datang cerita. Ini tidak ada masalah. Ya, tidak masalah hal tersebut. Karena yang kita mau dan kita inginkan adalah hukum kalau itu terjadi. Iya, hukum kalau itu terjadi. Ini orang. Istri Nabi juga cerita. Ketika ditanya tentang seorang Ramadan ini, di malam hari bulan Ramadan dia datang istrinya. Datang waktu subuh adzan, belum mandi.
Apa hukumnya? Belum mandi junub waktu subuh. Apakah puasa atau tidak puasa karena junub? Abu Hurairah awal fatwakan bahwa tidak sah puasanya karena didapati oleh subuh dalam keadaan junub. Diutuslah kepada orang di rumah Nabi SAW. Gimana Nabi kalau berpuasa? Maka Aisyah bercerita, Ummu Salamah bercerita bahwa Nabi SAW mendatangi istrinya di malam Ramadan, belum tidak mandi sampai adzan baru mandi. Ini menunjukkan bahwa orang yang didapati oleh junub masuk waktu subuh itu tidak batal puasanya. Yang penting tidak berhubungan badan setelah adzan. Kalau berhubungan badan sebelum adzan, tidak masalah. Nanti mandi walaupun setelah adzan dibolehkan. Diceritakan Nabi melakukan itu dan Nabi mandi setelah adzan. Ini namanya untuk menjelaskan apa? Hukum. Sama dengan ini. Jangan sampai nanti kita mempertentangkan dalil. Iya, karena di sana ada dalil dilarang menceritakan. Sekarang ada menceritakan. Ini namanya makom, tempat fatwa. Dia mau tahu hukum. Dia bilang saya jatuh di atas istriku sementara saya berpuasa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah langsung bertanya kepadanya untuk menebus kesalahan ini. Hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apa kamu bisa mendapatkan seorang budak yang kamu bisa merdekakan? Qala la, dia bilang la, tidak. Fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apa kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, dia bilang la. Sebulan lagi pasti dia bilang tidak. Sebulan tidak mampu. Maka 2 bulan dia bilang tidak. Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu mampu beri 60 orang makan 60 orang miskin? Kebetulan ini sahabat adalah miskin. Dia bilang la, tidak. Qala, kata Abu Hurairah, famakathan nabiyyu, maka Nabi pun tidak lanjut bertanya lagi kepadanya dan memfatwakan kepadanya sesuatu. Nabi diam, kegiatan bersama sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang membawakan 1 keranjang kurma. Maka Nabi kasihkan ke dia. Ini kamu kasih makan kepada orang-orang miskin. 60 orang miskin. Tapi dia bertanya, fahal ala afqar minni? Apakah di atas yang lebih miskin dari saya? Dia bilang begitu. Maka kata Nabi kepadanya, ambillah kamu bersedekah dengannya dan kamu bersedekah kepada dirimu juga. Nabi ketawa sampai kelihatan gigi, anyak, sampai kelihatan gigi taring beliau, gigi dalamnya. Karena melihat pernyataan sahabat tadi, apakah saya harus bagi ke orang lebih miskin dari saya? Karena dia bilang, ya Rasulullah, ma baina la bataiha ahlu baitin afqar min ahli baiti. Wahai Rasulullah, tidak ada di lembah ini yang lebih miskin daripada keluargaku. Kata Nabi, ambil sedekah ke rumahmu. Sedekah ke rumahmu. Yang penting kamu menebus kesalahanmu itu. Ini sangat jelas bahwa orang yang mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan itu tidak cukup qadha. Tidak cukup itu. Dia bebas budak kalau tidak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak bisa. Maka dia beri makan 60 orang miskin. Dan itu tidak digugurkan. Lihat orang ini. Tidak mampu. Maka Nabi bantu. Itu menunjukkan bahwa tidak gugur itu kafarohnya. Tidak gugur itu kafaroh yang diwajibkan tadi. Setelah itu kata beliau, fa'in jama'ah walam yukafir. Ini masalah cabang saja lagi. Kalau misalnya terjadi. Fa'in jama'a walam yukafir hatta jama'a thaniyatan. Bagaimana kalau ada orang datangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan
belum dia bayar kafaroh, dia datangi lagi istrinya. Berapa itu? Apakah kena 60? Karena di kedua kali ini. Maka para ulama merinci, dilihat. Kalau hari yang berbeda, dia sudah datangi istrinya hari ini. Besok lusanya lagi, bukan juga besok lagi. Besok lusanya lagi, jatuh lagi. Di atas istrinya. Padahal belum bayar kafaroh pertama. Ini beda hari. Kalau beda hari, maka berlaku kelipatan 60. Ya, hari pertama 60. Hari berikutnya lagi jatuh lagi, 60 lagi. Berarti 120. Jatuh lagi, sudah kelipatan 60. Kelipatan 60. Iya. Ini yang diperlakukan. Tapi kalau hari yang sama, misal duhur dia jatuh di atas istrinya, belum sempat bayar kafaroh, asar jatuh lagi. Iya, asar jatuh lagi. Gimana itu? Apakah berlaku kelipatan atau gimana? Kata para ulama, tidak, karena sudah batal dengan yang pertama. Yang kedua ini kan puasanya sudah batal. Iya, jadi kalau sudah terlanjur batal pertama, sudahlah. Lanjut saja. Iya, 2 kali, 3 kali di hari itu. Apalagi kata Bapak pengantin baru ya. Makanya para ulama mengatakan makruh menikah di bulan Ramadan. Makruh. Kenapa? Susah. Ini susah menunggu malam. Susah menunggu malam. Bahkan sebagian ulama memfatwakan haram. Nanti jatuh terus. Jatuh terus. Nanti 30 hari jatuh kali 60. Ini melebihi ongkos pernikahan. Karena 60 orang tambah 60 orang. 30 hari berapa undangan itu? Ini masalah. Iya. Jadi makanya para ulama mengatakan jangan menikah di bulan Ramadan. Ini masalah, kita akan membayar kafaroh terus. Iya, ini yang disebutkan. Terus wa in tarokal qada, misal qadrullah ini ya. Iya. Ini masalah berikutnya. Ada orang seperti itu. Iya. Terus wa kullu man lazimahul imsak fi Ramadan fajama'a fa alaihi kafarah. Ini dulu, siapa yang wajib berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mendatangi istrinya, pokoknya wajib kafarah. Itu kesimpulannya. Semua orang yang wajib baginya puasa, datangi istrinya siang hari Ramadan, intinya wajib kafarah. Wajib kafarah dan wajib qada. Wa in akhara qada. Ada orang sekarang misalnya dia akhirkan qada, dan ini kita berbicara umum, kalau ini bukan hanya yang jatuh di istrinya. Tapi semua yang telah lewat yang mewajibkan qada kalau dia tidak berpuasa. Waman akhara qada, siapa yang mengakhirkan qada? Kan qada itu Pak 11 bulan waktunya. Ada 11 bulan waktunya. Jadi waktunya luas untuk mengqada puasa di bulan Ramadan. Sekarang siapa yang akhirkan? Datang Ramadan belum selesai qada. Maka ini dilihat, dirinci. Karena kadang ada udur, kadang tidak ada udur. Li udrin, ini yang pertama. Kalau dia tidak sempat qada karena ada udur. Misal sakit yang berkepanjangan. Atau hamil lagi. Atau menyusui lagi. Sehingga tidak sempat qada. Itu namanya karena udur. Atau safar terus. Jadi dari Ramadan ke Ramadan dia safar. Misal seperti itu. Maka falaisa alaihi ghairuh. Tidak ada kewajiban lain kecuali qada saja. Jadi bulan tahun berikutnya. Dia qada pada tahun berikutnya. Dan tidak berdosa karena ada udurnya. Wa in farrat. Tapi kalau dia tanpa udur. Sengaja undur.
sampai mendekati Ramadan, bahkan datang Ramadan belum sempat qada. Ini yang masalah. At'ama ma'al qada li kulli yaumin miskina. Kewajiban pertama kata beliau, dia beri makan setiap sehari satu orang miskin bersama qada di tahun berikutnya. Bahkan para ulama menambahkan satu lagi, wajib bertobat atas kelalaian itu. Wajib bertobat atas kelalaian itu. Karena dia akhirkan qada Ramadan tanpa udzur, itu adalah mengakhirkan kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Iya, bukan fardu kifayah. Sekarang bagaimana kalau dia tidak sempat qada, meninggal? Nah, ini masalah berikutnya lagi. Wa in tarakal qada hatta mat. Jika ada orang tidak sempat qada dan dia meninggal, seperti tadi yang kita bilang, sakit yang berkepanjangan sampai meninggal, atau dia harapkan mau qada di bulan Sya'ban tapi ternyata meninggal sebelumnya takdirnya, maka fala syai' alaih. Tidak ada masalah baginya. Memang qada itu diluaskan waktunya. Dia tidak berdosa. Tidak perlu juga kasih makan. Dan tidak wajib walinya untuk puasa menggantikannya. Wa in kana li ghairi udrin. Ini lagi. Kalau tanpa udzur, sengaja lagi dia undur. Sampai datang Ramadan, tidak sempat qada, qadarlah meninggal. Tanpa udzur. Kalau ini ada kewajiban. Dua ini, ut'im anhu li kulli yaumin miskin. Beri makan atas yang meninggal itu. Setiap hari yang dia tidak berpuasa, satu miskin. Setelah itu walinya disunahkan untuk puasakan atas hari-hari yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal di antara mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuh. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan punya utang puasa, maka walinya, ahli warisnya, menggantikan puasa. Jadi kalau ahli waris ada 5, puasa juga ada 10 hari, tinggal mereka bagi-bagi. Itulah yang diperhatikan oleh ahli waris. Jangan sampai mereka hanya memperhatikan warisan dari yang meninggal, tidak memperhatikan apakah dia punya utang kepada Allah atau utang kepada manusia. Karena dainullahi ahaqqu ayyuqda, kata Nabi, utang kepada Allah itu lebih wajib kita ganti. Lebih wajib kita qada. Ini harus diperhatikan. Banyak orang tidak memperhatikan orang tuanya, atau saudaranya, atau anaknya yang meninggal dalam keadaan punya utang puasa. Apalagi itu nadar. Apalagi itu dia bernadar. Kata beliau, illa ayyakuna sauman duron. Ini terakhir ini. Setelah itu pembatal puasa. Kecuali puasa itu nadar. Apakah kasih makan atau harus dipuasakan untuknya? Fa innahu yusawman. Kalau ini tidak ada pilihan lain. Kalau ada seorang bernadar untuk berpuasa, ini tidak cukup dikasih makan. Kalau tadi mending ahli warisnya kasih makan. Dan sunnah mereka puasakan. Sunnah. Kalau nadar beda. Wajib ahli warisnya berpuasa atas namanya. Wa kadzalika kullu nadri ta'ah. Demikian pula bukan hanya puasa. Semua nadar ketaatan si mayat harus ahli waris tunaikan. Misal dia pernah bernadar untuk berumrah, tunaikan dari harta warisan. Dari harta warisannya sebelum dibagi. Atau bernadar menyembelih, berkurban, harus ditunaikan.
Iya, semua nadar taatnya. Yang tidak boleh ditunaikan adalah nadar maksiat. Kata Nabi sebagai penutup, man nadaro ayuti Allah falyuti'hu. Wa man nadaro ayyasi Allah fala ya'si. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, wajib dia taat. Wajib dia lakukan. Tapi siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Batal nadarnya. Ada orang misalnya bernadar untuk sembelih di kuburan si fulan. Tidak boleh, itu nadar maksiat. Karena sembelih di kuburan maksiat. Tidak boleh dilakukan. Ada orang bernadar untuk membunuh si fulan. Tidak boleh ditunaikan. Karena itu nadar maksiat. Jadi nadar yang ditunaikan adalah nadar taat. Nadar taat. Ini yang belum singgung juga, belum selipkan ya di pembahasan puasa ini. Setelah itu kita akan masuk bab pembatal puasa. Kita ambil nanti ini insya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Jadi dia berangkat dari Sengkang habis antar tamu pada posisi Ramadan. Seksualnya dia tidak bisa tahan. Sehingga dia mengambil kesimpulan dia batalkan puasanya di Dayak. Setelah dia batalkan puasanya, istrinya dalam keadaan berpuasa. Dia minta jatah sama istrinya. Istrinya karena tidak bagaimana dia layani suaminya dengan satu syarat, timba tidak masuk surga. Yang jelas suaminya dapat dia punya hidup puasa. Begitu jalan cerita. Istrinya melapor sama saya. Nah ini ditanyakan hukumnya. Membatalkan puasa itu apakah kena 60 hari atau bagaimana, dan istrinya bagaimana? Baik. Jadi untuk berarti musafir dari Sengkang. Oh, berarti musafir. Musafir kan boleh tidak berpuasa. Boleh dia batalkan puasanya. Yang penting tidak sengaja safar supaya batal kembali berhubungan. Tidak gitu. Kalau ada orang dia rencanakan, I'm deh safar deh kan mau gini. Sengaja begitu, rencana sama istrinya. Oh ini haram. Tapi kalau dia memang safar, boleh tidak berpuasa. Boleh dia batalkan. Boleh dia batalkan. Jadi kalau dia pulang, dia datangi istrinya dalam keadaan itu, maka tidak ada baginya kafarah. Suaminya. Sekarang masalah istri. Tapi aman ternyata. Saya kira, oh iya ayo. Ternyata yang penting, timba tidak masuk di sumur. Berarti tidak masuk. Iya, tidak masuk berarti. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada kafarah. Berciuman di bulan Ramadan halal. Yang penting jangan cium lidah, mohon maaf. Enggak, tanya ke dulu. Iya. Karena saya mohon maaf adalah kita tanya baik-baik dulu. Karena kalau ciumnya di lidah, berarti kan nanti khawatirkan dia minum air liurnya. Ludahnya. Karena minum ludah sendiri tidak membatalkan puasa. Tapi minum ludahnya orang lain, batal. Tapi ludah sendiri tadi yang masih dalam mulut, Pak. Jangan dikeluarkan kumpul baru minum. Itu batal. Jadi butuh dilihat. Jadi cium istri di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Umar pernah datang begitu, Pak. Datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah cium istri. Nabi bilang, bagaimana kalau kamu kumur-kumur? Batal puasamu? Tidak. Iya. Cuma, kenapa itu? Artinya cium istri, tidak masuk. Di bulan Ramadan. Seperti itu, Pak. Jadi untuk kafarahnya tidak batal. Istrinya tidak batal puasanya. Karena kan tidak masuk di timba. Aman. Alhamdulillah. Panas. Nyantai ini aneh-aneh tuh. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita memilih wanita yang sudah terpenuhi 3 kriteria, yaitu hartanya, nasabnya, serta kecantikannya.
akan tetapi agamanya kurang dan dia mau dituntun untuk berubah. Apakah boleh kita memilihnya atau kita pilih yang beragama tapi tidak kriteria itu belum terpenuhi? Iya. Jadi hadits itu anjuran, bukan kewajiban. Kita dianjurkan untuk memilih yang beragama. Kita dianjurkan untuk memilih yang beragama. Tapi kalau kita memilih yang lain, itu kita yang pilih itu. Untuk penanya, istikharah. Salat minta pilihan kepada Allah. Dalam hal tersebut, ada dianjurkan salat 2 rakaat baru minta pilihan kepada Allah. Dan bisa kita baca doa istikharah yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Allahumma inni astakhiruka bi qudratik. Ya Allah, saya meminta pilihan dengan kemampuanmu. Dan seterusnya. Nanti disebutkan perkaranya itu setelah memuji Allah, menyanjung Allah, disebutkan. Tidak harus bahasa Arab. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, dan tidak harus baca doa tadi. Kalau tidak bisa. Tidak hafal. Langsung saja minta. Kalau ini perempuan baik untukku dunia dan akhiratku, segera dalam urusanku dan yang akan datang dalam perkaraku, takdirkan dia untuk. Tapi kalau tidak baik untuk duniaku, akhiratku, segera dalam masalahku dan akan datang dari urusanku, fasribha anni, palingkan dia dari. Waqdur li khairun minha, takdirkan saya yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau ada masalah begini, ini kan 3:1 kita ini. Ini pilihan yang susah. Maka kita sholat istikharah. Maka apa nanti yang dimudahkan, itulah yang Allah pilihkan. Kalau itu bukan dipilihkan oleh Allah, pasti kita susah. Tidak bisa jadi sama orang tadi. Dan kita juga tidak terlalu kecewa dengan hal tersebut, karena kita sudah minta kepada Allah. Wallahualam. Dalam mushaf Al-Quran dan terjemahan, tumastawa alal arsh, diterjemahkan kemudian dia bersemayam di atas arsh. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Ini masalah terjemahan. Ketika kita bilang bersemayam, itu namanya ada kaifiyah. Ada cara, ada bentuk, ada sifatnya. Bersemayam. Itu saja yang dipermasalahkan. Karena namanya bersemayam, ada bentuk bersemayam. Duduknya di atas kursinya. Di atas arsy itu Allah. Ada bentuknya. Dan ini kalau kita terjemahkan seperti itu dan mengharuskan kita mengatakan seperti tadi, maka itu salah. Tidak boleh. Karena Allah telah berfirman di Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita katakan bersemayam yang di bahasa kita itu seperti raja, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Nah, ini menentang Al-Quran. Makanya kita menjauhi lafaz-lafaz yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena ayat tadi. Dan juga Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samia, tidak ada yang sama dengan Allah. Juga Allah berfirman di ayat yang kita sudah hafal semua. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan, Allah yang maha ahad. Satu-satunya, tidak ada duanya. Allahus Samad, Allah As-Samad. Segala sesuatu butuh kepadanya, tapi dia tidak butuh ke sesuatu apapun. Tidak butuh kepada istri, tidak butuh kepada anak. Iya, itu Allah. Setelahnya yang saya maukan. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dia. Dia Allah tidak beranak. Allah tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Allah al-awwal. Allah maha pertama.
Laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, kata Nabi. Jadi Allah tidak diperanak. Terus walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Jadi kalau kita terjemahkan bersemayam, itu ada keserupaan dengan para raja di dunia ini. Makanya kita jauhi itu terjemahan bersemayam. Terus apa kita terjemahkan? Ya makna istawa. Istawa itu terjemahannya adalah ala wartafa'a, tinggi. Jadi Ar-Rahman alal arsy istawa. Demikian pula ayat yang disebutkan oleh penanya, tsummastawa alal arsy. Ar-Rahman di atas arsy, tinggi. Kemudian Allah istawa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Allah tidak menyatu dengan arsy. Karena Allah as-somad, tidak butuh kepada arsy. Tapi arsy-lah yang butuh kepadanya. Karena arsy adalah makhluk. Itu saja, ini dalam bab keyakinan. Ketika kita mendengar Allah punya pendengaran, keyakinan kita adalah tidak sama dengan pendengaran kita. Tapi Allah punya pendengaran. Bagaimana bentuknya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bentuknya karena Allah tidak kasih tahu. Allah cuman kasih tahu dia punya pendengaran. Dia tidak kasih tahu bagaimana. Dan kita juga tidak bisa tahu karena tidak ada serupanya. Kita bisa tahu kita ini, si fulan punya pendengaran. Kenapa kita bisa tahu? Karena ada miripnya. Allah tidak ada miripnya, sehingga kita tidak tahu. Nah, ini dibahas dalam bab keyakinan kita terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh berpoligami? Ini masalah ini. Terlanjur ya. Apakah boleh berpoligami? Sedangkan dia punya anak. Itu pun punya anak 4 ya. Itu pun tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya. Dan suka berbohong pada istrinya. Itukah dikatakan orang yang mengenal sunnah? Mudah menggampangkan menikah walaupun kemampuannya tidak ada dan hanya memperalat istrinya. Masya Allah. Iya. Anak-anak diam sedikit. Ini masalah besar. Iya. Jadi hukum poligami itu 4. Sebagian orang langsung bilang poligami sunnah. Poligami itu hukum asalnya mubah. Tapi setelah itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di Syarh Mumti. Bisa kita buka. Gambaran yang ada di pertanyaan itu termasuk bentuk yang haram. Seorang berpoligami ketika dia tidak mampu membiayai istrinya, demikian pula anaknya, ini tidak boleh baginya yang berpoligami. Haram. Haram. Dia ini bukan cari pahala. Orang yang seperti ini maka cari dosa. Karena Nabi bersabda, kafabil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutuh. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Ketika seorang akad dengan seorang perempuan, wajib dia tanggung tempat tinggalnya, pakaiannya, makanannya dan minumannya. Bukan hanya masalah diranjang, tapi wajib semuanya, uang belanjanya. Dan ketika dia menikah yang kedua, wajib dia adil terhadap keduanya. Makanya Nabi SAW ancam di dalam hadis bahwa orang yang berpoligami tapi dia tidak adil dalam nafkah, tempat tinggal, ya, satunya dikontrakan, satunya di rumah sendiri, rumah yang bukan kontrakan, satunya dibelikan pakaian, satunya tidak,
satunya dibawa safar, satunya dibiarkan saja, tidak dibawa-bawa safar, akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring di hadapan semua makhluk. Ini namanya fadhihah. Dibongkar aibnya oleh Allah. Boleh saja kita bilang sekarang, saya hebat. Iya, kita berbangga-bangga dengannya. Berbangga-bangga dengannya. Tapi nanti di hari kiamat kita tidak bisa berbohong. Orang yang berpoligami ya siap-siap dengan hal tersebut. Bangkit di hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring. Miring sebelah. Orang-orang bertanya kenapa dia itu? Dia berpoligami tapi tidak adil. Digosipi. Iya, diceritakan, dibongkar aibnya. Ini masalah bukan masalah ringan. Makanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah poligami itu penting. Harus kita bertakwa kepada Allah. Itu paling penting dulu. Dan belajar dulu hukumnya. Pelajari dulu yang terkait dengannya. Jangan pergi menikah dulu. Baru judulnya orang sekarang setelah itu minta maaf. Katanya lebih baik daripada minta izin. Iya, betul. Lebih baik kan tidak wajib juga kita izin. Tapi masalahnya setelah itu kita ditahu, itu masalah. Apalagi kita ini orang Makassar. Iya, para istri pemberani. Bisa-bisa kita disiapkan parang malam-malam. Iya, ini masalah. Bukan saya ajar, tapi istri orang Bugis Pak berani. Kita bisa saja keluar dari rumah kita tanpa sandal. Iya, jadi harus berhati-hati. Harus kita berhati-hati. Curhat katanya. Iya. Alhamdulillah, Bapak tahu ya. Saya istri Pak orang Bugis. Jadi saya tahu di masalah tak. Iya. Jadi ini bukan hanya masalah begitu. Masalahnya harus kita pikirkan baik-baik sebelum kita melakukannya. Karena ini hukumnya bukan hanya sunnah, tapi bisa haram. Gambaran dari penanya sekali lagi, haram. Gambaran dari penanya tadi, haram baginya menikah. Tidak boleh dia berpoligami dalam keadaan seperti itu. Apakah termasuk nazar? Ketika kita mengucapkan dalam hati saja tanpa disampaikan ke orang lain. Iya, nazar itu kan definisinya adalah ilzam al-insan nafsah bima laisa biwajib. Seorang itu kan mewajibkan dirinya dengan apa yang tidak wajib baginya dari Allah. Jadi kapan dia wajibkan dirinya? Kalau saya begini akan begini. Itu sudah nazar namanya. Itu namanya sudah nazar. Wallahualam. Bagaimana hukumnya perempuan yang belum menikah melakukan safar haji atau umroh sendiri atau bersama sepupunya? Sah hajinya tapi berdosa karena safar tanpa mahram. Sah hajinya, sah umrohnya tapi berdosa karena tanpa mahram. Iya. Pada kaparo 60 orang miskin tadi, apakah bisa dicicil Ustaz? Misal hari ini 10, besok 10, bisa. Bisa dicicil. Tapi jangan sampai bermudahan nanti bisa dicicil. Iya. Jangan bermudahan gara-gara bisa cicil. Tapi kalau hakikat hukum, boleh dicicil. Boleh dicicil. Apakah boleh saya pergi umrah dengan cara mencicil uangnya atau biayanya? Misalnya membayar DP sekian. Setelah kembali dari tanah suci baru kemudian saya lunasi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau kita yakin bisa bayar, boleh. Kalau kita yakin bisa bayar. Walaupun umroh tidak wajib bagi orang yang bisa bayar cicil. Umroh itu kan sisa kebutuhan hari-hari. Tapi kalau ada orang yakin lebih dari kebutuhan hari-hari nanti dia bisa bayar setelah pulang. Boleh. Sah umrohnya. Sah umrohnya. Apakah sah solat kami makmum bila diimami dengan seorang imam yang berbuat maksiat? Iya. Kalau maksiatnya sampai mengeluarkannya dari Islam,
sah. Dosanya dosa dia. Kalau maksiatnya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Bagaimana cara membayar utang puasa yang lupa jumlahnya berapa? Karena sudah bertahun-tahun Ustaz, waktu masih zaman SMA. Itu berarti kita belum kenal kebaikan. Cukup bertobat saja. Puasa yang dulu kita masih jahil, yang kita tinggalkan, yang wajib adalah tobat. Tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Wajib adalah bertobat kepada Allah, kan itu hak Allah dibangun di atas maaf. Dibangun di atas maaf. Wallahualam. Baik. Bisa ada pertanyaan? Silakan. Tadi itu kan sebelah sini, istrinya persyaratkan. Yang penting tidak masuk timba di sumur. Maka saya bilang puasanya sah. Tidak kafaroh, tidak qadha. Istrinya. Kalau kita sekarang kasusnya, istrinya menolak. Terus, karena puasa. Suaminya dari safar. Oh, ini tidak safar. Puasa Ramadan. Terus suaminya minta. Istri menolak. Terus, setelah itu, tidak jadi hubungan berarti. Ya, tidak ada masalah. Iya. Iya, Pak. Wajib memenuhi ajakan suami, tapi bukan dalam kerangka maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Tiba-tiba siang hari kita pergi bilang, wajib kau taat, nah. Tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kata Nabi, tidak boleh taat makhluk. Kalau itu akan maksiat kepada yang di langit. Tidak boleh. Tidak boleh berdalil dengan itu kita pergi cekik istri tak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau tidak jadi, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Oh iya, kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan, layani suami wajib. Puasa sunnah, boleh. Kalau puasa sunnah, boleh. Seperti itu. Ada tambahan lagi, Pak? Aman nih? Silakan. Baik, penting juga itu. Sekarang perempuannya apakah bayar kafaroh juga? Tergantung keadaan. Kalau suaminya ajak di siang hari di bulan Ramadan, langsung dia bilang, ayo. Bayar juga. Bayar juga. Tapi kalau istrinya tidak mau, seperti tadi bapak, ditolak. Ditolak, istrinya menolak. Enggak, ini puasa Ramadan. Oh, tapi dia perkosa istrinya. Dia terperkosa. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah, dia ikat tangannya kakinya. Maka istrinya tidak bayar kafaroh, tidak batal puasanya. Jadi tergantung keadaan, Pak. Alhamdulillah. Katanya cukup. Iya, mohon maaf, Pak. Alhamdulillah. Baik. Karena mulai masalah pertanyaan ini. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.